sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Nowhere. Nowhere ini mengisahkan tentang Mia, seorang wanita hamil yang harus kabur karena invasi negaranya, yang terjebak di salah satu kontainer box besar di tengah laut karena terpisah oleh suaminya. Sebenarnya ini tuh film yang di satu tempat aja, kayak di ya di box itu aja, tapi kita dikasih lihat perjuangan seorang ibu yang tadinya agak ragu akan kehadiran anaknya. Sebenarnya gini, sebenarnya negaranya itu kan ingin membasmi orang hamil karena menekan angka kelahiran kan. Membasmi orang hamil atau menekan ke angka kelahiran tersebut membuat Mia harus pergi. Banyak banget orang-orang yang memutuskan untuk pergi dari negaranya karena hal tersebut. Bukan cuma hal tersebut aja, sebenarnya negaranya itu ada invasi militer juga, invasi militer yang membuat Mia dan keluarga ini cari-cari. Mia ini sebenarnya punya anak pertamanya yang diculik juga oleh invasi militer tersebut, sehingga membuat dia terpisah dan meninggal. Mia pada saat itu terjadi, ini background story sebentar. Mia pada saat hal itu terjadi sebenarnya udah dikasih tahu sama suaminya jangan pernah keluar gitu. Ini si kakak, si anak ini ya, anak Mia yang di kandungan ini ya. Si kakak ini minta keluar, namanya anak kecil nggak kuat lama dong, nggak kuat lama dan nggak kuat lama nggak keluar dari rumah itu kan. Si Mia ini punya satu hal yang sebenarnya membuat dia ragu awalnya, karena dia nggak mau pergi. Ya udah dia bersembunyi aja di rumahnya, tapi rumah suaminya ini maksa supaya mengamankan dia ke negeri seberang, ke tempat yang sebenarnya lebih aman untuk wanita hamil pada saat itu gitu ya. Pada saat mereka sedang bersembunyi, orang-orang yang memutuskan untuk pergi ini bersembunyi karena inflasi, dia pun banyak orang yang ditembaki, sehingga terakhir kali Mia itu tinggal sendiri. Suaminya pun terpisah oleh dia karena suaminya ikut ke kontainer yang berbeda ternyata. Mia ini berjuang sendiri untuk paling tidak bertahan hidup di satu kontainer tersebut. Sebenarnya banyak hal yang membuat dia ragu sebenarnya ketika kontainer, dan ketika dia tahu suaminya menjauh dari dia, menjauh dalam arti terpisah oleh dia gitu ya, di kontainer yang berbeda. Sebenarnya dia pengen kejar banget suaminya itu dari atau bertemu dengan suaminya, tapi dia nggak bisa. Dia terombang-ambing berhari-hari di tengah lautan gitu. Pada akhirnya dia melahirkan. Nah, perjuangan Mia ini sebelum melahirkan pun sudah sulit karena memang dia cuma ada di satu tempat itu aja gitu kan. Dia berusaha untuk bertahan hidup gitu. Dia berusaha untuk melakukan segala sesuatu untuk keluar dari tempat tersebut, paling tidak keluar lah. Kan kontainer itu kecil ya, paling ya cuman dari tempat aku memandang ini sampai tempat kamar mandi di depanku inilah gitu. Paling cuman muat 5 orang lah ya, karena dia sendiri jadi kerasanya luas, tapi
dia muat 5 orang dan itu pun dempet-dempetan gitu. Itu membuat dia sebenarnya cukup putus asa sama hidupnya dia ini sekarang, dimana sampai akhirnya dia tuh ngerasa bahwa dia harus bergerak karena banyak sekali logistik yang ditinggalkan di salah satu di kontainernya dia. Jadi dia menggunakan itu untuk makan. Tiba-tiba ada orang-orang yang bawa logistiknya, membawa logistik barang-barangnya, dan dia gunakan untuk itu, untuk berusaha untuk keluar. Sebenarnya sebelum anaknya lahir ini pun sudah, seperti yang bilang tadi, sudah rumit hidupnya. Tiba saatnya anaknya harus lahir, dan anaknya lahir pada saat kontainernya dipenuhi oleh air gitu. Trauma si Mia ini sebenarnya berasa banget karena dia kehilangan anaknya pada saat migrasi militer itu kan. So ketika harus melahirkan lagi, dia berusaha sekali untuk keluar sebenarnya dari tempat itu gitu, dimana sebenarnya anaknya tuh nggak dapat asupan kan. Asupannya cuma dari asinya dia gitu kan. Maksudnya nggak layak lah tempatnya nggak memungkinkan untuk bayi hidup di sana. Sementara bayinya itu hanya dilahirkan sendiri, dihidupkan sendiri. Maksudnya ketika melahirkan dia berusaha sendiri, terus Mia tidak mendapat logistik yang cukup untuk menghidupi seorang bayi sebenarnya. Nah di situ perjuangannya cukup menegangkan menurut aku gitu, dimana dia dengan bayinya terjebak di satu tempat yang sebenarnya mau keluar juga serba salah. Menghubungi suaminya nggak pernah diangkat. Ternyata di akhir film kita tahu suaminya tertangkap dan tertembak oleh si migrasi militer itu pada saat sampai di tempat tujuan gitu. Perjuangannya Mia ini membuahkan hasil. Pada akhirnya dia ditemukan oleh salah satu nelayan yang melaporkan bahwa ada seorang wanita hamil dan juga bayinya yang terjebak di tengah lautan. Sebenarnya hal-hal seperti ini mengingatkan aku sama kisah Alkitab sih, kisah di mana setiap anak pertama pada saat itu harus dibunuh karena kedatangan seorang Mesias atau sang juru selamat gitu. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir itu, si rajanya pada saat itu pengen banget membunuh setiap anak laki-laki karena dia takut. Katanya kan Tuhan Yesus akan lahir sebagai raja di segala raja, dan dia takut tahtanya, bisa dibilang gitu lah, dia takut tahtanya diambil dan dia pengen menjadi raja satu-satunya mungkin. Bukan itu raja segala raja, maksudnya adalah dia adalah Tuhan dan sang juru selamat gitu kan. Ketika hal itu yang terjadi, banyak banget orang tua yang berusaha sebaik mungkin untuk melindungi anaknya, termasuk orang tuanya Musa, termasuk beberapa orang lain di Alkitab seperti Maria dan Yusuf. Dia harus pindah ke Bethlehem dari Nazaret untuk melahirkan, karena melahirkan di sana tidak mungkin karena setiap anak sudah diincar nih gitu, siapa anak laki-laki pertama gitu. Ya sebenarnya perjuangan seperti ini udah sering terjadi, gimana seorang ibu tidak mungkin kan pengen anak laki-laki gitu. Walaupun si Mia ini pada awalnya menolak kehadiran
dalam tanda kutip anaknya karena lumayan merepotkan gitu. Tapi sang suami di awal film ngeyakinin bahwa you are be safe, you have to be strong, you are safe in the hand of me gitu. Kamu aman di tangan saya. Sebenarnya pada saat terpisah pun Mia sudah hopeless gitu. Tapi again, seorang ibu tidak akan pernah pengen anaknya celaka. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya yang bisa bahas dari nowhere. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.